Serigala dan domba jalannya bareng-bareng, gak kancan. Serigala sama domba. Kang, burung di belakang, burung. Serigala sama domba kok jalan bareng itu kalau bukan karena keadilan pemimpin, gak mungkin terjadi. Tidaklah berjumpa dua orang ataupun berpisah dua orang tadi kecuali sudah ditetapkan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu jam berapa, nanti pisahnya jam berapa. Itu bukan khusus untuk suami istri. Cuman siapapun yang berjumpa itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diperjumpakan oleh Allah taala di dalam majelis yang baik. Mudah-mudahan salah satu pertanda Allah Ta'ala inginkan kebaikan untuk kita. Allahumma amin amin ya rabbal. Salah satu di antara pemaknaan kenapa adanya syaqqus sadr. Jadi Rasulullah ketika beliau masih muda dibelah dada beliau, dikeluarkan hadzu syaitan, dikeluarkan bagian daripada setan dari dada Rasulullah SAW. Di antara pemaknaannya ialah agar sifatnya eman Rasulullah itu jangan nanti setan yang dapat. Kalau misalkan ini tidak keluar, jangankan manusia, setan pun akan mendapatkan sifat welas asih daripada Nabi Muhammad SAW. Lihat ini. Jangan sampai nanti Rasulullah SAW mohon syafaat kepada Allah untuk setan. Oh, setan senang ngepol. Jangankan manusia, nanti kalau misalkan ini tidak dihilangkan dari hati Rasulullah, setan iblis pun mendapat sifat welas asih baginda Nabi Muhammad. Bayangkan bagaimana welas asihnya Rasulullah SAW. Diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh para alim ulama di dalam majlis seperti ini pasti dibacakan ayat itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Ini di dalam majlis seperti ini kita dibacakan ora kok meng krungu tok. Pahami, selami, jiwai makna daripada laqad ja'akum, sudah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, sesuatu yang berharga dan berat di hati Rasulullah, apa-apa yang mengenai kalian, apa-apa yang kalian butuhkan, apa-apa yang dampaknya ada di kalian, itu juga menjadi salah satu beban di pada hati-hati di dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW. Harisun 'alaikum, perhatian dan penuh penjagaan untuk kalian, bil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, rauf, lemah lembut, rahim, welas asih. Ini yang bilang sama Pak polisi bukan, Pak tentara bukan, Pak gubernur bukan, Pak presiden bukan, yang bilang Allah. No hoax, tidak ada perkataan tapi bohong. Allah Ta'ala yang sudah berfirman Shadaqallahul Azim, maha benar Allah Ta'ala dengan segala firman-Nya. Berarti kami di dalam sisi Rasulullah itu besar, sangat berharga. Sallu ala Nabi. Kebalikannya gimana? Apakah Nabi Muhammad sudah betul-betul berharga di hati? Apakah Nabi Muhammad sudah betul-betul bernilai di sisimu? Itu kenapa kalau kita majlisan, sholawatan, agar menjadikan beliau itu di hati kita. Dilenggene ini janjane nemeng seminggu pisan ora cukup. Diingatkannya kalau sebetulnya seminggu sekali atau sebulan sekali tidak cukup. Harus diingatkan setiap hari bagaimana berharganya Rasulullah SAW di benak kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan, kami melihat ada seekor burung. Burung ini punya dua anak.
anak burung masih kecil-kecil. Pada suatu hari burung ini datang kepada para sahabat dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Yang biasanya itu dia kemana-mana bareng anaknya, ini mengepak-ngepakkan ke arah sahabat, seakan-akan memberitahukan, anakku mana kok hilang. Maka burung ini mendatangi Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW langsung menegur para sahabat, man faja'a hadhihi biwaladiha. Siapa yang mengejutkan, yang mengagetkan burung ini dengan kedua anaknya? Mana itu anaknya dua itu? Ruddu waladiha ilaiha. Kembalikan anaknya kepada burung ini. Burung ini tidak laporan ke Pak Polisi, tidak laporan ke Pak Jenderal, laporannya kepada Rasulullah SAW. Kehilangan anak, lapor sama Rasulullah. Rasulullah, anak saya hilang. Rasulullah langsung bersabda, siapa yang ngambil anaknya burung ini? Kasihan ini, burung ini kaget, pulang-pulang ke rumah anaknya hilang. Ini jangan pulang majelis langsung dengan praktik omongan dong. Cuman di sini bagaimana sifat welas asihnya Rasulullah bahkan kepada seekor burung. Kalau kepadamu terus gimana? Melihat engkau disiksa oleh Allah di hari kiamat gitu, maka Rasulullah ben ngayal karepmu. Sebelum engkau keluar dari siksa api Allah, neraka Allah, Nabi Muhammad tidak akan berhenti untuk memperjuangkanmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Didikan Rasulullah mengalir di dalam darah daging para sahabat. Jadi para sahabat ini udul, semuanya ialah orang-orang yang langsung bisa diterima kabar dari mereka, karena sudah bisa dipastikan tidak mungkin sahabat Nabi kok bohong, orang mungkin. Didikannya Rasulullah, orang mungkin ngapusi. Itu nek didikan start zaman now, ojo karo wong liya, sak gurune wae diapusi. Allah. Para sahabat Rasulullah SAW sudah merasakan tarbiyah Nabi Muhammad SAW. Bertahun-tahun mereka mendapatkan kedekatan diri mereka di sisi Nabi Muhammad SAW. Bangun tidur ke masjid melihatnya yang imami Rasulullah. Sebelum tidur sholat isya, imamnya juga Rasulullah. Kalau lagi jalan-jalan melihat Rasulullah di atas untanya, kadang-kadang minum dari tangannya Rasulullah, kadang-kadang minum dari sumur yang langsung dapat mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah. Bahkan dikatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini dikatakan merupakan salah satu di antara Khulafaur Rasyidin, walaupun datang puluhan tahun setelah Khulafaur Rasyidin berakhir. Saking adile Umar bin Abdul Aziz, serigala dan domba jalannya bareng-bareng, kakancan. Serigala sama domba. Oke Kang, burung di belakang, burung. Serigala sama domba kok jalan bareng itu kalau bukan karena keadilan pemimpin, nggak mungkin terjadi. Nanti di zaman Imam Mahdi pun akan terjadi itu. Serigala sama domba jalan bareng-bareng. Kenapa? Karena adilnya para pemimpin menjadikan yang di bawah itu tidak ada pertentangan dan tidak ada perselisihan. Masya Allah. Dengan bayangin kira-kira harimau karo kucing. Nah, kucing pikir anaknya mungkin. Harimau sama rusa ngono ki Kang amen ning ndi kowe Kang? Amen ning kono Mas. Yo hati-hati, aku kayak ngelih. Ayo golek pangan bareng-bareng yuk. Aku rumput sampean opo? Terus nek engko ana zebra mati aku tak mangan. Bayangno wae ojo dipikir teman-teman edan ngono. Lalu apa yang terjadi Habib? Umar bin Abdul Aziz ketika beliau ditanya, lebih mulia mana, engkau atau Muawiyah bin Abi Sufyan? Muawiyah bin Abi Sufyan ialah salah satu di antara para sahabat Rasulullah yang datang, yang beriman kepada Rasul jauh sebelum, tidak mengalami perang Badar, tidak mengalami perang Uhud, karena masuk Islamnya setelah Fathu Makkah. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, debu yang menempel
utama di sisi Allah daripada Umar bin Abdul Aziz. Bukan debu yang menempel di hidungnya Muawiyah, menempel di kudanya Muawiyah. Karena kuda itu pernah dinaiki oleh orang yang berjumpa dan melihat wajah bertatap mata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doalan Nabi Muhammad. Nek kira-kira jenengan niku nek tinimbang Sayyidina Muawiyah, debu yang menempel di mananya itu? Kalau Umar bin Abdul Aziz mengatakan debu yang menempel di hidung kuda, kalau kita debu yang menempel di mana? Dibandingkan para sahabat Rasulullah. Ada apa dengan para sahabat? Didikan Nabi, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara mereka yang namanya Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Abu Darda berkata, ngomong sama untanya, wahai unta, jangan engkau mengadukan aku kepada Allah kelak di hari akhirat. Jangan wadul mengkowe ning akhirat kali Gusti Allah iki. Sebab kowe yang ngerti, aku tidak pernah membebanimu di dunia selama engkau bersamaku lebih daripada kemampuanmu. Aku tidak pernah. Jangan sampai kamu nanti menuntut aku di akhirat kelak di hadapan Allah. Bukan sama istri, bukan sama suami, bukan sama anak, bukan sama orang tua, ngomongnya sama unta. Maksudnya apa? Maksudnya ialah bagaimana mereka memahami bahwa sesungguhnya kehidupan itu bukan sesama manusia saja, bahkan kepada makhluk hidup yang namanya hewan yang tidak berakal pun mereka harus mengutamakan adab wal akhlakul karimah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.